Pandoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 9 April 2022 bersama saya Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Marilah kita renungkan sabda Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada waktu itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada waktu itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Waktu mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala merencanakan untuk membunuh Yesus. Kayafas sebagai imam agung pada waktu itu berkata kepada mereka, "Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita itu binasa." Sejak saat itulah mereka berencana untuk menangkap dan membunuh Yesus. Dalam pertentangan yang makin tajam, orang Yahudi akhirnya setuju dan menangkap serta membunuh Yesus daripada semua bangsa mengalami kebinasaan, dan Yesus mau dijadikan tumbal bagi bangsanya. Dari pernyataan ini menjadi jelas bahwa kematian Yesus adalah sebagai korban bagi keselamatan seluruh bangsa. Ia dikorbankan bagi keselamatan seluruh bangsa. Kita mungkin bukan termasuk orang Yahudi yang mau membunuh Yesus dan ikut-ikutan membunuhnya. Tetapi dapat terjadi bahwa cara hidup kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, ternyata dapat disetarakan ikut menyalibkan Yesus. Tindakan kita yang tidak hidup dalam kasih, yang suka mencelakakan orang lain, yang suka merendahkan orang lain,
yang suka mencari kepentingan sendiri, yang merusak kehidupan orang lain, sebenarnya secara rohani juga ikut membunuh Yesus sendiri yang datang untuk mewartakan kasih. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melihat hidup kita masing-masing, apakah ada tindakan-tindakan yang kita lakukan melawan semangat Yesus, yang ikut menyakiti hati Yesus dan bahkan membunuh Yesus sendiri. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kehadiran-Mu ke dunia ini memiliki misi khusus untuk menyelamatkan kami dari dosa. Kami bersyukur bahwa selama di dunia ini Engkau mengajarkan kebenaran-kebenaran dan juga hal-hal yang membawa keselamatan bagi hidup kami. Semoga kami dapat meneladani cara hidup-Mu dan juga cara hidup kami tidak ikut ambil bagian dalam membunuh dan juga membuat Engkau menjadi seseorang yang harus disingkirkan. Ya Tuhan, semoga kami setia pada apa yang Kau ajarkan dan Kau teladankan dalam hidup kami, sehingga kami mengalami kebahagiaan dan keselamatan. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.